Oke, ada Mbak Kilyatun. Rata-rata owner AHE ya, dari Pasuruan. Terus ada Umu dari Cirebon ya. Ada Bunda Leni dari Sumedang. Alhamdulillah nambah temen ya. Nambah temen, nambah kenalan. Hari ini kita akan mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. selamat pagi kepada semua peserta webinar Matematika Kreatif yang sudah bergabung hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Dea Manajemen. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar ini. Semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, saya Enda Suci Wulandari, biasa dipanggil Miss Enda, selaku moderator dan juga pembawa acara hari ini, akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Semi formal ya teman-teman, jadi jangan terlalu kaku, santai aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan kepada pembicara kita silahkan langsung ketik di kolom chat atau unmute ketika diberikan izin atau diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, topik kita kali ini adalah matematika kreatif. Bagaimana cara mengajar matematika dengan cara yang lebih kreatif dan disenangi oleh murid. Targetnya untuk mengajar SD SMP. Marilah kita mulai dengan doa bersama berdasarkan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semua atas kehadirannya. Izinkan saya membacakan agenda kita hari ini ya, runut acaranya. Pertama nanti materi akan disampaikan oleh pembicara yang langsung saya undang ya. Beliau luar biasa sekali teman-teman ya. Beliau adalah mahasiswa akhir pasca sarjana Pendidikan Matematika Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga sudah memiliki pengalaman mengajar matematika lebih dari 10 tahun. Jangan tanya kerjanya di mana, Masya Allah pengalaman dan karirnya luar biasa. Dan beliau sebelumnya adalah partner kerja di lembaga nasional yang memang saya pengen sekali belajar langsung dari beliau untuk gimana sih sebenarnya ngajar matematika biar anak itu apa ya, menghilangkan citra buruk tentang guru matematika yang killer, yang sukanya marah-marah gitu. Nah, beliau salah satu inspirasi saya dalam mengajar matematika yang luar biasa, bikin kelas matematikanya itu selalu ramai karena murid senang belajar sama beliau. Nah, nanti materi akan disampaikan kurang lebih 45 sampai 60 menit. Jika ada pertanyaan saat materi disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar atau di kolom chat. Nah, ketika materi selesai disampaikan, nanti ada kuis juga di tengah-tengah akan dipandu langsung oleh pembicara kita. Di akhir nanti baru akan ada diskusi. Saat diskusi silahkan acungkan atau raise hand, klik react ya teman-teman. Kemudian raise hand seperti ini. Raise hand. Jadi ada tanda tangan terangkat di kolom webinar teman-teman. Seperti itu. Kemudian nanti materi dan juga rekaman webinar hari ini akan saya share dan diberikan kepada seluruh peserta. Setelah webinar berakhir, peserta diminta untuk mengisi Google Form yang sudah Dea Manajemen siapkan agar nanti penulisan sertifikat dan juga apresiasi untuk peserta bisa ditulis dengan baik dan benar. Oke, tanpa menunggu lama lagi teman-teman, ya, saya menyambut pembicara kita pada pagi hari ini, ya. Sebelum saya panggil beliau, saya akan bacakan terlebih dahulu ringkasan singkat yang menjadi poin penting kita pada hari ini. Beliau kelahiran dari Bangka Belitung, teman-teman.
sebelumnya sudah menjadi pengajar matematika di sebuah bimbingan lembaga terbesar sejak 2013 sampai 2022. Kemudian pernah menjabat sebagai kepala kepala rayon, ya. Kemudian peneliti bidang pendidikan khususnya computational thinking and bibliometric. Aduh, ini kalau belibet agak dimaafkan ya. Kemudian beliau juga seorang asisten dosen dalam bidang statistika dan penelitian sejak 2023 sampai 2024. Beliau adalah seorang alumni pendidikan S1 Matematika Universitas Sriwijaya Palembang. Kemudian saat ini sedang menempuh bidang studi S2 Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian beliau seorang awardee atau penerima scholarship beasiswa LPDP tahun 2023. Dan terakhir kayaknya saya lihat snap story Instagramnya jalan-jalan ke Turki juga. Kita dengar nanti kisahnya seperti apa. Luar biasa ternyata matematika bisa bawa beliau mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya yakin teman-teman yang hadir semua hari ini akan mendapatkan pengalaman dan insight baru. Insya Allah nanti bisa diterapkan di unit masing-masing dan bisa menjadikan guru matematika di unitnya menjadi luar biasa. Tanpa menunggu lama, saya berikan kesempatan, waktu, dan tempat untuk Ibu Yuni Fitria. Bu Yuni, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Endah atas pembukaan yang luar biasa ya. Semangat semoga menular ke teman-teman semua yang hari ini hadir. Tentu sebelum saya memulai, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini orang-orang hebat ya. Owner-owner semua ya Mbak Endah ya. Owner bimbel bahkan. Aduh, ini saya butuh inspirasi juga nih dari teman-teman yang hadir karena punya keberanian untuk bisa membuka bimbel sendiri itu sangat luar biasa gitu. Sedangkan saya saja belum berani karena masih nginduk sama yang punya bimbel gitu ya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ibu-ibu semua orang-orang hebat di sini, mohon izin ya saya memperkenalkan diri. Tadi sebelumnya sudah sempat diperkenalkan sama Mbak Endah juga. Nama saya Yuni Fitria. Jadi teman-teman bisa panggil saya Yuni aja atau Mbak Yuni. Karena saya sebelumnya sama Mbak Endah satu rekan kerja ya di satu tempat bimbingan belajar. Jadi kami manggilnya Mbak gitu. Walaupun sebenarnya kalau di tempat tinggal kami panggilan sapaan itu bukan pakai Mbak sebenarnya gitu ya. Nah, teman-teman terima kasih atas semangatnya hari ini karena saya dengar juga kata Mbak Endah di sini masih banyak sekali yang aktivitasnya itu harus apa ya, harus dibagi gitu ya antara mengikuti webinar atau mendampingi siswa-siswinya atau anak-anaknya yang mau ikut lomba gitu ya. Atau malah ada yang ikut lomba di sini. 17 Masih sibuk Agustus. Agustusan, Mbak. Iya, 17 Agustus ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Indonesia makin lebih baik lah ya, karena kita tahu sekarang lagi ada masalah ya. Oke, mungkin teman-teman juga lagi ngikutin. Oke, mungkin mempersingkat waktu. Jadi sistemnya nanti saya akan menyampaikan materi, kemudian akan ada sesi tanya jawab. Nah, selama saya menyampaikan materi, teman-teman boleh mencatat dulu. Nah, ketika kita buka sesi tanya jawab, baru bisa menanyakan gitu ya. Nah, sistemnya nanti dikembalikan ke tim dari pelaksana, apakah langsung via chat atau langsung ini ya menyampaikan gitu ya. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Nah, tema kita hari ini, tema besarnya adalah matematika kreatif. Jadi gimana kita sebagai pengajar, guru gitu ya, membuat anak-anak itu belajar matematika merasa tidak terbebani. Jadi mereka merasa bahwa matematika itu seru, menyenangkan gitu. Nah, tentu mungkin pengalaman ibu-ibu di sini, teman-teman di sini itu jauh lebih banyak daripada saya karena kalau bicara tentang mengajar,
saya dominan mengajar anak SMA gitu. Nah, kalau anak SD, SMP gitu ya memang butuh kesabaran luar biasa ya. Karena tingkah mereka kadang susah ditebak. Ada aja kelakuannya. Nah, tapi yang jelas kita punya prinsip gimana caranya mereka tetap bisa belajar matematika, karena matematika itu kita tahu akan selalu dipakai dimanapun, gitu ya, bahkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi karena memang matematika ini notabene dia punya stigma negatif gitu ya di antara siswa-siswi kita khususnya, bahwa matematika itu serem gitu ya, susah gitu, banyak rumusnya, ribet gitu. Nah, itu yang mau kita bikin mereka menghilangkan stigma itu gitu ya. Nah, saya mau izin menyampaikan kembali, ini tadi sudah disampaikan sama Mbak Enda gitu ya. Terus terang memang masih terus belajar gitu, karena hakikatnya guru adalah seorang pembelajar. Jadi kalau kita bilang kita sudah punya kompetensi yang cukup baik, saya rasa karena dunia terus berkembang harus ada improve kita gitu ya. Kita harus terus belajar, dan semangat itu teman-teman buktikan di hari ini gitu. Teman-teman mau mengikuti kegiatan hari ini, mendapatkan pengetahuan yang baru gitu ya, pengalaman yang baru, dan saling berbagi gitu ya. Oke, langsung ke inti materinya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya fun learning itu? Kalau dari penggalan katanya, fun berarti senang gitu ya, seru, learning berarti belajar. Berarti belajar yang seru gitu ya. Nah, kalau kita definisikan, pertama, fun learning itu bisa dikatakan sebuah pendekatan pengajaran yang tujuannya supaya suasana belajar itu bisa menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Nah, menyenangkan dan interaktif itu belum tentu bermakna, atau bermakna belum tentu menyenangkan, gitu ya. Atau semuanya apa? Kalau hanya salah satunya, belum tentu tiga-tiganya bisa terwujud. Tapi kalau kita menerapkan fun learning, maka tiga-tiganya insya Allah bisa, gitu ya. Nah, pembelajaran yang sudah kita kemas, menurut kita itu menyenangkan, tapi ketika tidak melibatkan interaksi di dalam pembelajaran itu sendiri antara kita pengajarnya, antara siswa yang terlibat, itu tentu akan tidak bermakna, gitu ya. Jadi mereka itu tidak merasa bahwa mereka sudah mendapatkan sesuatu gitu, dan rasanya mereka tidak akan ketagihan gitu masuk kelas kita gitu. Nah, itu tujuan kenapa harus adanya fun learning, supaya anak tuh pengen, aduh kapan ya matematika, aduh kapan lagi ya belajar matematika gitu, karena mereka merasa bahwa pembelajarannya menyenangkan gitu. Nah, selain itu, fun learning itu berarti kita mengintegrasikan, kita menggabungkan antara metode dan teknik kreatif gitu. Karena judulnya adalah fun gitu ya, berarti bisa kita kemas dalam bentuk permainan atau proyek gitu ya, proyek kecil gitu, atau kegiatan-kegiatan yang praktis, tidak perlu bikin ribet gitu, tapi mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna gitu. Tentunya nanti akan menyebabkan siswa merasa antusias. Kenapa antusias? Karena menurut mereka itu asik. Bahkan ya, kalau teman-teman bisa mengukur apakah aku sedang melaksanakan kegiatan fun learning, teman-teman bisa lihat dari respon siswa. Siswa merasa lagi belajar atau enggak gitu. Kalau menurut siswa itu lagi belajar, berarti itu masih ada apa ya, masih ada proses yang terlalu monoton gitu ya pada saat kita mengajar. Tapi ketika siswa tuh ngerasa lagi nggak belajar tapi lagi main, tapi sebenarnya mereka sedang belajar, nah itu berarti teman-teman sudah berhasil menerapkan fun learning tadi. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya, jadi pertanyaan, kenapa harus ada fun learning gitu ya? Nah, seperti yang tadi kita singgung bahwa matematika itu menurut siswa susah, menakutkan. Saya nggak apa ya, nggak bisa kita tutup fakta bahwa banyak guru matematika yang disegani, bukan disegani malah ditakuti. Kenapa ya? Karena guru matematika itu katanya galak-galak gitu ya, padahal nggak juga, padahal nggak juga. Tapi kenapa bisa galak? Karena memang
apa ya, kadang tingkah siswa itu kita udah jelaskan sekali, ternyata dia nggak ngerti. Jelasin sekali lagi dia masih nggak ngerti, kan lumayan bikin gedek ya gitu ya. Maka kadang respon kita secara tidak sadar kita memberikan respon yang menurut mereka itu menakutkan gitu. Padahal sebenarnya kita sudah memaksimalkan pembelajaran tapi feedback-nya belum ada dari siswanya gitu. Nah, fun learning ini juga penting untuk mengubah persepsi. Jadi persepsi siswa yang tadi bilangnya matematika itu menakutkan, susah gitu. Maka kita ubah agar persepsi dari siswanya itu menganggap matematika jadi lebih menarik. Nah, tujuan nanti pada akhirnya karena kita akan ngajarin konsep matematika, maka konsep itu lebih mudah dipahami, bahkan relevan dengan kehidupan siswa. Kalau anak SMA biasanya nanya, Mbak, untuk apa sih belajar ini padahal nggak dipakai di kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya memang pertanyaan klasik ya, kalau misalkan anak-anak lagi belajar matematika tapi materinya susah. Mereka kayak membalikkan pertanyaannya ke kita. Jadi untuk apa Mbak belajarnya kalau nggak ada gunanya di kehidupan sehari-hari. Padahal secara tidak langsung itu pasti akan dipakai gitu ya. Nah, ujung-ujungnya pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan gitu. Nah, tentu manfaat dari pembelajaran yang kita susun dalam bentuk fun learning tadi gitu ya, ada, kalau saya rangkum di sini ada 3. Kita akan memperkuat pemahaman konsep matematikanya siswa itu melalui pengalaman langsung karena siswa eh, secara langsung berperan di situ ya. Tadi harus ada interaksi gitu antara kita dengan siswanya, bahkan langsung dengan materinya. Kemudian akan meningkatkan keterlibatan siswa, mengurangi kecemasan dia gitu. Kadang siswa itu merasa bahwa matematika itu sulit, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka takut gitu, takut disalahkan, bahkan takut dikatain temennya gitu ya, kenapa nggak bisa gitu. Nah, dengan fun learning ini, karena kita lagi main gitu ya, kayak lagi main, lagi santai gitu, tapi lagi belajar, nah mereka akan apa ya, akan merasa senang dan tidak terlalu cemas gitu ketika belajar. Nah, terakhir akan meningkatkan siswa dan minat siswa terhadap matematika. Kalau kita belajar gitu ya, kita sendiri aja gitu ya, teman-teman, kalau kita mendapatkan suatu materi, kemudian kita paham, ketika kita paham lalu kita mencoba ngerjain soal yang lain, lalu benar gitu. Yang kita rasakan pasti senang ya, kita merasa senang dengan diri kita sendiri karena kita punya kemampuan itu. Nah, siswa sebenarnya mereka butuh pengakuan itu. Gitu. Nah, jadi fun learning ini ketika dikemas dalam bentuk pembelajaran yang tadi ya, bisa permainan, bisa proyek gitu ya. Nah, mereka berhasil melakukan sesuatu dengan menerapkan konsep matematika, maka motivasi mereka untuk belajar itu makin nambah. Tujuan kita sebenarnya salah satunya itu. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka bisa matematika. Matematika nggak susah gitu. Karena segampang itu gitu, semenyenangkan itu gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, gimana sih sebenarnya metode menerapkan fun learning ini dalam belajar matematika? Nah, saya karena memang menyampaikannya dalam bentuk webinar, berarti saya nanti akan melakukan simulasi gimana sih ketika kita menerapkannya di dalam webinar ini. Tapi nanti kita juga akan bahas gimana kalau diterapkan secara langsung ya, karena teman-teman kan belajarnya secara langsung ketemu siswa, gitu ya. Oke. Nah, metodenya itu ada 3. Jadi karena disinggung yang di awal tadi ya, bahwa pembelajarannya bisa dikemas dalam bentuk permainan. Jadi bisa pakai game based learning, bentuknya permainan, tapi esensi matematikanya tetap ada gitu. Jadi kita hanya mengemasnya dalam bentuk permainan, cuman konsep matematikanya tetap kita masukkan gitu ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek gitu ya, project based learning, tapi memang kalau di bimbel berarti kan jumlah siswanya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini juga tetap bisa dilakukan. Nanti kita berikan contohnya. Kemudian yang terakhir teknik mengajar kreatif. Nah, yang ketiga ini mungkin agak riwah ketika diterapkan karena memang butuh persiapan gitu ya, butuh kreativitas kita dan ada alat lah yaitu yang kita siapkan.
Biar nggak penasaran, langsung aja ya, gimana sih sebenarnya dari 3 metode ini ketika diterapkan dan contohnya seperti apa. Kita bahas satu-satu. Pertama, dari pembelajaran berbasis permainan atau game based learning. Apa sih yang bisa kita terapkan gitu ya. Nah, kalau misalkan anaknya kindergarten, jadi masih masih usia TK gitu ya, masih belajar matematika, maka kita bisa menggunakan jenis permainan menghitung balok atau lompat angka. Nah, tadi saya sempat baca gitu di chat gitu ya, mungkin teman-teman di sini pakai modul gitu ya, pakai modul. Modulnya tetap bisa dipakai, tapi kita bisa memodifikasi materinya gitu ya, penyampaian materinya dengan memberikan permainan gitu. Jadi anak-anak tetap punya modulnya, tapi nanti belajarnya sambil bermain gitu. Atau pakai lompat angka gitu ya. Kalau misalkan satu grup gitu, dalam satu grup itu ada 5 orang gitu ya, dengan mata pelajaran dengan materi yang sama, teman-teman bisa lalu eh, satu apa sih namanya ya, karton gitu ya misalkan, dan itu bisa dipakai berulang loh ya, dipakai berulang. Jadi eh, nggak sekali pakai gitu, bisa berkali-kali gitu dengan konsep yang sama gitu. Misalkan lagi belajar penjumlahan kalau anak TK, atau lagi belajar angka gitu ya. Tapi itu kalau TK udah tahu angka ya biasanya ya, atau lagi mengenal angka gitu, mana mana ratusan, mana puluhan gitu. Nah, bisa dikemas dalam bentuk lompat angka gitu. Jadi mereka akan memilih mana sih yang angka ratusan, puluhan, dan satuan gitu misalkan ya. Oke. Terus kalau misalkan anaknya udah SD, apa yang bisa kita lakukan? Misal, kita bisa kemas materi itu dalam bentuk permainan bingo, bingo matematik gitu, atau permainan pecahan. Nah, eh, ini kalau misalkan diterapkan, karena anak SD kan sudah belajar perkalian gitu ya, udah belajar, misalnya lagi belajar EVB gitu, atau lagi belajar apa namanya, pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan eh, jenis permainan ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah naik level, yang anak SMP gitu ya, misalkan teman-teman di sini ada yang membuka kelas SMP gitu, maka permainannya bisa kita naikkan gitu. Kita bikin kuis matematika gitu. Sebenarnya ini bisa diterapkan semua gitu ya, bisa diterapkan di semua level gitu. Tapi kalau misalkan permainan kuis ini rasanya ke anak TK nggak tepat gitu ya, belum tepat gitu. Jadi saya membaginya berdasarkan level yang matematika yang ada di sekolahnya masing-masing gitu. Terus kalau misalkan yang pembelajarannya berbasis proyek, gitu ya, gimana sih contohnya? Misal kalau kita apa namanya, mengajarkan ke anak ke anak TK gitu ya, gimana kita membuat sebuah grafik sederhana, terus ini tentang cuaca selama 1 minggu, mereka akan mengenal konsep statistika. Sebenarnya kalau misalkan materi statistika nggak ada di TK gitu ya, tapi mereka akan mengenal misalkan ada suhunya gitu, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar gitu ya, mana yang lebih rendah gitu, atau curah hujannya, mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi, karena kan nanti bisa disesuaikan sama materi yang sedang dipelajari. Kalau anak SD gimana? Nah, misalkan kita bikin proyek gitu ya, teman-teman misalnya satu kelas itu siswanya ada 4, satu kali pembelajaran ada 4. Oh ya udah, satu orang ada jadi pembelinya, sorry, ada penjualnya gitu, 3 orangnya pembelinya. Nah, konsep apa yang mau dipelajari hari itu gitu? Misalkan konsepnya perkalian. Ya udah, ini dikasih harga gitu ya, dikasih harga. Kalau beli apel, satu apel harganya 2.000 misalkan ya. Terus kalau beli 3 berarti berapa? Mereka lagi belajar. Sebenarnya mereka lagi belajar, tapi karena dikemas dalam bentuk permainan gitu, proyek kayak gitu, mereka lagi ngerasanya lagi nggak belajar. Dan biasanya memang lebih antusias gitu. Teman-teman bisa coba, dan teman-teman akan rasakan sendiri seperti apa sih sebenarnya respon dari mereka nanti. Nah, kalau anak SMP ya misalnya lagi belajar bangun ruang, maka proyeknya apa? Libatkan mereka dalam membuat jaring-jaring gitu. Ya, ada aktivitas yang mereka lakukan gitu ya. Nah,
Yang terakhir, teknik mengajar kreatif. Inilah yang tadi saya sebutkan kenapa agak repot, karena ya ada alatnya, ada medianya gitu ya. Dan teman-teman memang repotnya harus menyiapkan ini. Cuman karena materinya bisa alat peraganya itu bisa dipakai berulang kali, jadi sekali ada ya bisa dipakai nanti-nanti gitu. Kalau misalkan materinya sama, gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Eh, Misalkan kegiatannya itu adalah kegiatan hands-on yang melibatkan siswa secara aktif. Jadi kalau anak TK, misalnya siswa bikin pola sederhana, pakai benda-benda, gitu ya, misalnya seperti kancing, manik-manik. Kalau anak TK kan karena memang lagi belajar angka, misalkan gitu ya, ya bisa nih, misalnya teman-teman belilah gitu ya, 100 biji kancing baju gitu. Suruhlah anak itu menyusun. Coba bikin berapa sih kalau misalkan 1 ditambah 3, atau gimana bikin angka 23 gitu misalkan ya. Itu bisa mereka iniin pakai benda-benda gitu. Jadi langsung dipraktekkan gitu. Karena pada prinsipnya anak-anak dengan usia di bawah SMP itu sebenarnya ini ya, pakai motorik ya. Jadi mereka lebih senang berkegiatan gitu daripada yang dijujulin, diajarin gitu. Biasanya mereka akan lebih ingat ketika mereka itu melakukannya gitu secara langsung gitu. Nah, ketika dipraktekkan maka akan lebih apa ya, melekat di memori otak mereka gitu, bahwa mereka lagi belajar sesuatu gitu di situ. Nah, kalau anak SD gimana? Misalkan dia buat peta gitu, pakai penggaris, pakai kertas gitu, pakai skala gitu ya, ada skalanya gitu. Terus mereka di situ lagi menghitung. Oh, kalau bikin peta, misalkan peta Pulau Jawa, berapa sih ininya, panjangnya. Nah, itu lagi belajar gimana caranya mereka memindahkan Pulau Jawa yang besar, tapi dipindahkan dalam kertas yang kecil gitu. Nah, itu lagi belajar skala gitu misalnya. Ya. Kalau anaknya usia SD kelas 6 misalnya gitu kan udah ada pembelajaran tentang skala gitu. Nah, kalau anak SMP gimana? Ya lebih lebih ini lagi eksperimennya. Misalnya lagi belajar kecepatan, jarak, waktu, apa yang bisa dilakukan. Mereka melakukan eksperimen gitu misalkan ya. Dan itu ketika mereka sudah selesai bisa mereka presentasikan. Jadi apa yang mereka buat mereka presentasikan dan dapat apresiasi gitu dari kita. Motivasi itu akan muncul ketika apa yang mereka lakukan itu diapresiasi sama gurunya, sama teman-temannya, dan itu benar gitu, maka mereka akan semakin percaya diri dan merasa bahwa matematika tidak sulit gitu. Ya. Nah, mungkin secara teori saya bisa menjelaskannya seperti ini gitu ya. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk melakukan simulasi karena kita lagi simulasinya dalam bentuk webinar, jadi kita akan coba belajar lagi belajar matematika nih pakai permainan. Namanya yang saya ambil di sini bingo matematika, gitu ya, bingo matematika. Jadi aturan mainnya nanti teman-teman sebagai siswanya, itu pura-puranya kan gitu ya. Kita lagi menerapkannya contohnya di dalam pembelajaran gitu. Teman-teman sebagai siswanya, lalu saya sebagai gurunya gitu. Nah, teman-teman akan dapat kartu gitu ya, dapat kartu. Kemudian kartu itu isinya itu adalah 9 angka. Yang angka ini harus teman-teman cari gitu ya. Ini karena isinya adalah guru-guru hebat ya, pengajar-pengajar hebat, jadi ya angkanya agak beda-beda. Kalau nanti teman-teman belajar, misalnya perkalian, teman-teman bisa tuliskan ini hasil perkalian dari soalnya. Jadi gurunya yang menyiapkan soalnya, nah nanti jawabannya tuliskan di sini, gitu. Ya, permainan ini akan menang ketika si siswa itu bisa menemukan jawaban dalam satu garis yang sama. Jadi bisa vertikal atau horizontal atau apa sih namanya ini silang gitu ya, miring. Nah, misalkan
dia dapatnya 90, 726 sama 70. Satu baris gitu. Benar semua, dia merasa ini sudah satu baris ada jawabannya, lalu teman-teman si siswa itu harus bilang bingo gitu. Dia harus bilang bingo. Nah, artinya dia sudah menyelesaikan satu baris gitu ya. Maka yang menyebut bingo pertama sekali itulah yang jadi pemenang. Gitu. Ya, kurang lebih kalau diterapkan di dalam pembelajaran kayak gitu. Nah, jadi teman-teman hari ini yang lagi beraktivitas coba sambil melihat juga ya, ini ada 9 kotak, berarti 9 kotak ini akan teman-teman akan mencari jawabannya dan tujuannya harus dibuat dalam satu garis. Bisa vertikal, bisa horizontal, bisa disilang. Ya. Nah, di sini ada soal-soalnya. Jadi teman-teman bisa memilih menurut teman-teman soal mana yang kira-kira nanti jawabannya ada dalam satu garis atau mau coba satu-satu gitu. Nah, itu bebas. Oke, udah siap ya? Kalau misalkan ada yang sudah berhasil karena apa namanya? Ini siapa cepat dia yang menang gitu ya. Maka bisa langsung open mic terus bilang bingo atau bisa raise hand. Nah, cuman kalau raise hand kendalanya nggak bisa ngelihat ya siapa yang raise hand duluan. Tapi nanti ada pemberitahuannya. Udah siap ya? Oke, saya akan buka pertanyaannya. Nah, jadi nanti teman-teman akan dapat pertanyaan, lalu mulai kerjakan sekali. Oke, siap, kita mulai. Kerjainnya boleh acak ya, Mbak ya? Iya, boleh. Yang penting nanti bingonya harus kebentuk satu garis. Saya boleh Gitu. ikut, Mbak. Oh, boleh, boleh. Karena dulu ngajar matematika Oke. ya. Bingo, Mbak. Wede. Ayo yang lain di mana nih? Nomor 7. Salah Mbak. Nomor 8. Ya, Itu jawabannya 0,125. ya, ya. Oke. Terus kemana? Ke samping berarti ya? Atau ke atas? Belum, saya cari dulu. Oh, belum bingo Oh, berarti. belum bingo. Iya, Oh, bingonya harus 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 kebentuk langsung satu dapat garis. 3 Iya, ya. betul, Oke, betul. oke, oke, oke. Oke. Wait, wait. Bingo, Mbak, bingo, Mbak, Wis, bingo. bingo. Ya. Oke. Tadi nomor 8 Ya, 0,125. ya. Nomor 2 70. Oke. Terus nomor 1 6.955. Mantap, bingo. Bingo. Oke. Kalau yang lain gimana nih? Yang lain adakah yang udah menemukan juga? Ya, Mbak, saya gitu sama gitu. Oke. Ya bisa milih ya, yang gampang-gampang gitu. Oke, siapa ya? Ya, minimal ada satu lah yang mengalahkan Mbak Endah nih. Oke, Mbak Feni. Feni Rahmadina Putri. Open mic, Mbak. Yang mana, Mbak?
Yang mana nama Mbak Feni? Mbak Feni kalau di chat bingo bilangnya. Mbak Feni mau nggak? Boleh open mic. Nomor 1 Mbak, nomor 1 tadi 5166, berapa tadi? Nomor 6955. ya. Terus nomor 7 sama Oke. nomor berapa ya? 2125 tadi. Baru itu Mbak. 0,125 tadi udah dijawab sama Mbak Enda. Iya. Berarti Udah ketemu vertikal tadi ke sini berderet, ya, Kak. Pak. Oke. Satu lagi ya. 125 ini bentuk desimalnya. Bentuk desimalnya iya. Yang Mbak Indah tadi tuh. Iya, udah Mbak, nanti lagi cari lagi ya. Oke, oke. Kita nunggu satu pemenang lagi nih. Satu pemenang lagi. Siapakah pemenang berikutnya? Nih. Bingo, Bu. Wow, ya siapa nih? Maaf nggak kelihatan. Bu Suwati dari Ahe mana nih, Bu? Tetep. Ya, Tretep. Di mana, Bu? Oke. Nomor 1, 6.955. Ya, Nomor 2, 70. oke. Nomor 3, 960. Oke. Nomor 4, 2080. Negatif 2083. Oke, oke. Nah, Ibu Suwati. Iya. Oke. Berarti sampai nomor 4 kah? Iya. Oke. Nah, jadi Bu Suwati udah menghitung sampai nomor 4, tapi mungkin ada miskonsepsi dari aturan main gitu ya. Jadi aturan mainnya ketika Ibu mendapatkan soal ini, mendapatkan kartu bingo yang 9 ini, nah Ibu harus mengerjakan soal yang saya berikan gitu ya, ada 10. Nah, tapi yang menjadi pemenang itu harus yang bisa menemukan susunan angka secara vertikal atau horizontal atau secara silang gitu, Bu. Jadi harusnya kebentuk garisnya gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya? Misalkan kayak Mbak Endah tadi, dia bisa membuatnya segini, ya gitu. Bisa satu garis atau bisa satu garis ke sini, baru dikatakan itu jadi pemenang. Nah, ketika sudah mendapatkan satu garis, maka harus ngomong bingo gitu. Bingo Mbak, ketemu. Bingo. Yang ini Mbak, yang nomor 10. Nomor Volumenya kan nyari sisi kali sisi tuh. Jadi kan 5 kali 5 kali 5 jadi 125. Ketemu Oke. 1, 2, 5, Iya. 10, 6, 5. Oke. Ya, jadi nanti ketika teman-teman menerapkannya di dalam kelas matematika, teman-teman boleh bikinkan di ini aja, di papan whiteboard gitu ya. Di whiteboardnya tulisin apa yang mau dikasih gitu. Lalu siapkan aja daftar pertanyaannya. Entah teman-teman bacakan langsung atau anak itu yang apa namanya? Yang langsung dikasih soalnya gitu. Kalau siswanya sedikit ya udah siapin aja lah sejumlah siswanya gitu. Jadi mereka akan memilih soal mana yang mau mereka kerjakan untuk dapat polanya itu. Gitu. Satu Ya. lagi tuh, Mbak. Bingo, Mbak. Ada Mbak Penny. Mbak Pani. Oke. Mbak Fani, yang mana Mbak? Saya mendapatkan yang horizontal paling bawah. Jadi Oke. nomor 8 itu 125. Nomor 8, 125. Bukan. Yang nomor 8, aduh, keliru ding. 125. Yang ini, yang nomor 10. Nomor 10 maksudnya. Oh ya. 125 itu jawaban nomor 125. 10. Terus Oke. yang 10 itu jawaban nomor 7. Yang 6.955 jawaban nomor 1. Ya. Oke, sip, mantap. Oke, makasih Mbak Fani.
Oke. Ya, sama Jadi teman-teman, kita udah mendapatkan pemenang ya. Dapat pemenang ini udah 3 orang gitu. Nah, ketika teman-teman terapkan, mudah-mudahan ini bisa membantu gitu ya. Ketika anak lagi diajarkan konsep perkalian atau dia lagi diajarin konsep pembagian, mereka bisa tetap belajar walaupun lagi seru-seruan, lagi main. Gitu. Nah, tapi teman-teman tetap ingat bahwa anak-anak harus dibangkitin motivasi dan kita kasih apresiasi. Jadi ketika mereka dapat sesuatu pencapaian, mereka bisa dapat bingo nih gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya berarti kita apresiasi dengan memberikan penghargaan ya. Ini gimana nih? Aku nggak bisa nutupnya, Mbak Endah. Mana? Sudah? Mau lanjut ya? Oke, Udah? udah. Udah. Oke, jadi nanti teman-teman harusnya memberikan apresiasi. Gitu. Kalau tadi kita main, oke, pemenangnya adalah siapa gitu ya, Mbak Enda, Mbak Fani, sama tadi Feni ya, Mbak Feni gitu. Nah, berikan apresiasi ke siswa kita juga. Simple teman-teman. Kalau misalkan kita kelasnya sedikit gitu, kita punya satu pin gitu ya. Jadi teman-teman cetak 1 kali aja gitu. Misalkan teman-teman print satu emoticon yang gambarnya warna kuning gitu ya. Ada smile gitu ya. Nah, teman-teman laminating gitu, gunting ada 10, lalu mereka akan dapat itu. Apalagi anak SD, mereka dapat itu aja mereka udah bisa nunjukin ke orang tuanya bahwa mereka punya prestasi hari itu. Pulang-pulang mereka senang gitu. Nah, kita mau kasih anak apresiasi yang sebenarnya kecil dan itu murah ya buat kita siapin, tapi mereka merasa bahwa mereka sudah punya pencapaian yang luar biasa gitu. Nah, tentu kita akan memotivasi yang belum menang gitu. Jangan kita ya udah yang ibaratnya gini, ketika dalam satu kelas ada satu siswa yang unggul, terus kita hanya perhatian ke yang unggul itu kan ini ya, yang nggak menang-menang itu kayak kasihan gitu ya. Nah, itu tetap dimotivasi. Gimana caranya satu kelas itu merasa bahwa mereka bisa, kasih mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan itu gitu. Nah, jadi misalkan belum ada yang menang nih atau baru satu yang menang dan dia terus gitu yang menang ya. Oke, teman-teman boleh acak lagi ininya soalnya. Jadi kan kalau soal kita nggak mungkin cuma ada 10 kan ya, pasti banyak. Apalagi perkalian kadang bisa kita buat sendiri gitu. Kita kasih lagi soalnya. Jadi anak-anak tetap bisa berpartisipasi walaupun teman-teman yang lain udah pada jawab. Gitu. Ya, oke. Permainan sederhana ini mudah-mudahan bisa diterapkan karena saya tahu teman-teman pasti punya banyak tugas gitu ya, tapi karena kita dipercayakan sama orang tua, mahasiswa, dengan kita pengen anak itu ketika dia pulang dia cerita sama orang tuanya kalau dia senang, dia bisa. Dan teman-teman tentunya kalau kita ngomongin bimbel, marketing paling baik itu adalah orang tua siswa sama siswa kita. Jadi kita nggak perlu cari kemana-mana nih, ayo ayo gabung sini. Ketika seorang kita, maka dia akan mengajak teman-teman yang lain. Atau dia cerita sama gurunya, sama orang tuanya, dia senang belajar di tempat kita, maka orang tuanya pun merasa puas dan dia secara nggak sadar bahkan kalau dia lagi promosiin tempat kita gitu. Gitu ya. Jadi kayak lebih gampang gitu dapat siswanya. Nanti akan berduyun-duyun gitu yang datang ke tempat kita. Bahkan akan kewalahan kita ngajarinnya. Oke. Nah, itu simulasi sederhana karena keterbatasan ruang dan waktu gitu ya. Jadi simulasinya yang bisa saya contohkan hanya bentuknya Bigo matematika tadi. Nah, sekarang kita masuk sesi sharing. Tentu pengalaman yang teman-teman rasakan, apalagi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan anak-anak yang berbagai karakter, yang apa ya, kelasnya atau sekolahnya berbeda-beda gitu ya. Tentu banyak apa ya, pengalaman yang mungkin tidak sama dengan orang-orang yang lain gitu. Boleh dong teman-teman berbagi pengalaman atau berbagi ide
gitu ya. Ada yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya dan itu merasa itu udah berhasil, boleh dong sharing di momen ini supaya yang lain juga bisa tahu. Ada nggak di sini yang mau sharing cerita gitu pengalamannya? Boleh open mic. Oke. Ada nggak? Boleh teman-teman kalau ingin berbagi. Sebenarnya kalau saya nggak ini ya Mbak Yun ya, ide baru buat permainan bingo tadi. Tapi saya punya flashcard biasanya yang Oh, bisa bantu, eh, pembelajaran matematika gitu. Nah, flashcardnya itu bisa dihapus gitu yang kayak gini. Kelihatan nggak ya? Aduh, nggak. oh dia tulis spidol gitu ya? Iya, jadi spidolnya Oh, bisa dihapus. Nah, tadi karena teman-teman yang sudah sukses di permainan bingo, ada 3 orang ya, Mbak Yunia, ada heeh. Bu Suwati, Bu Penny, sama Mbak Fani. Nanti Ya. tiga-tiganya akan saya dapat door prize, flashcard, wipe Wih, and clean, khusus matematika. Saya ini dulu ya, saya hapus background saya biar bisa bisa kelihatan kelihatan ya. bentuknya, iya. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Bentuknya ini sudah punya berapa ya isinya ya? Ada 36 kartu. Jadi bentuknya ada yang pengenalan angka sama penjumlahan seperti ini. Ini nanti bisa di wipe. Terus ada yang cross line, ada yang menjodohkan seperti ini. Sama Hmm. ada, oh pengurangan juga ada. Pengurangan sama penjumlahan. Tuh. Jadi nanti flashcard seperti ini biasanya saya kasih untuk kelas-kelas dasar, kelas 1, kelas 2 yang memang baru belajar penjumlahan operasi hitung ya Mbak ya. Nah nanti mereka bisa milih setelah bahas buku sekolah seperti itu. Oh Bisa iya. juga kayak arisan Mbak Yuni. Heeh, heeh. Jadi soalnya eh di kertas kecil terus nanti digulungin, nah, terus mereka ambil gitu dan itu bisa dibikin 1 kali tapi bisa untuk beberapa kali pertemuan itu juga Iya. bisa. Seperti itu kalau kelas matematika di saya ya, di guru bantunya. Karena yang ngajar matematika nggak saya langsung tapi ada asisten. Nah mereka saya kasih yang seperti itu. Begitu. Yeay, selamat ya. Yang Ya. tadi udah Nanti langsung jawab, dapat japri ya, dapat ini nih. japri di WA ya. Dapat alamat minta alamatnya ya berarti dikirim gitu ya, Mbak Enda ya. Iya, benar. Nanti langsung dikirim ke Hmm. alamat teman-teman. Oke. Alhamdulillah dapet tuh biar jadi ini apa namanya medianya gitu ya. Sebenarnya memang kalau apa kita bikin media itu nggak sekali pakai ya kayak Mbak Enda tadi bisa berkali-kali gitu. Cuman memang repotnya harus sekali gitu. Nah, repotnya sekali tapi bisa berulang-ulang dipakainya. Oke, thank you Mbak Enda sharingnya. Kalau teman-teman yang lain ada nggak pengalaman pengalaman aja yang mengajar yang gimana sih menurut anak itu terlibat aktif dan mereka happy gitu, kita juga nggak bakal terbebani gitu lagi ngajar gitu ya. Adakah? Oke, mana nih? Nggak ada. Oke deh. Kalau belum ada yang mau sharing, nah kita langsung aja ke sesi berikutnya mungkin ya Mbak Enda ya. Kita buka sesi tanya Tanya jawab jawab. gitu ya. Oke, Oke. siap. Buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh bertanyanya via chat atau Langsung raise hand, langsung kemudian gitu ya nanti open open mic. mic. Iya. Oke. Ini ada yang baru gabung.
Dari Bu Suwati ada yang mau ditanyakan? Sedang menyiapkan, Bu. Oh ya, ya. Oke, Kalau gitu saya duluan boleh ya Mbak ya? Karena oke, tadi boleh. terpikir ya ketika di awal Mbak menyampaikan tentang penguatan belajar matematika. Sebenarnya belajar matematika itu kalau anak sudah punya motivasi sendiri, mereka punya keingintahuan itu lebih besar ya. Nah, selama ini saya itu kesulitan menghubungkan beberapa materi pertanyaan, beberapa materi yang ada di dalam matematika ke kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ngajar matematika itu saya hampir nggak pernah ya eh, menyampaikan baik ke asisten maupun ke muridnya langsung bahwa matematika itu dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Hmm, kayak kayak apa ya Mbak ya? Kayak ngajar aja gitu, hanya menyampaikan materi gitu. ya, Nggak ada dihubungkan ke kehidupan sehari-hari. Sehingga proses belajar yang anak jalani itu ya kayak eh, nggak nggak apa ya Mbak ya? Kayak nggak ada tujuan gitu ya, karena mereka iya, belum iya, punya motivasi dari dalam, sehingga belajar iya, matematikanya kayak dipaksain untuk masuk ke dalam pemahaman mereka. Nah, iya. beberapa materi yang saya kesulitan untuk kayaknya sering keluar, tapi saya susah untuk menghubungkannya ke kehidupan sehari-hari kayak luas gitu, luas geometri, terus Heeh. pecahan. Nah, di kurikulum kurikulum Merdeka ini kelas 4 kelas 5 6 SD itu sudah belajar deret, Mbak. Walaupun Oh, sederhana ya, iya, iya. kayak ngajarinnya itu saya nggak ngerti itu nanti deret itu buat apa di kehidupan anak SD gitu. Nah, itu kalau Iya. dari Mbak Yuni ada input nggak sebenarnya belajar-belajar materi-materi tersebut dihubungkan ke kehidupan sehari-harinya gimana? Oke. Kesulitannya itu yaitu abstrak gitu ya. Nah, abstrak gitu jadi kayak ini nanti dipakainya kayak gimana ya gitu karena kadang memang sulit untuk relate sama kehidupan sehari-hari. Tapi misalkan kayak Mbak Indah lagi belajar luas, luas gitu ya. Ah, misalnya bangunnya segi empat dari yang sederhana aja gitu. Misalkan, oke sekarang anggaplah bukumu ini apa namanya eh, bukumu ini akan dimasukkan ke dalam akan ditempatkan misalkan gimana ya yang paling dekat dengan mereka misalkan bukunya mereka gitu ya bukunya mereka sama mejanya gitu misalkan mejanya gitu nah eh, kita lagi mau ngebahas cara menghitung luasnya apakah meja ini ketika ditaruh dua buku akan bisa maka hitunglah luas bukunya gitu jadi mereka bisa ngukur sendiri oh iya ya Mbak kalau iya ya Bu kalau misal iya ya Miss gitu ya Miss ya biasanya ya ya Miss ternyata kalau bukuku kepanjangan dia nggak bisa diletakkan di mejaku gitu ya nah memang sebenarnya kalau dipikir-pikir ngapain taruh-taruh aja gitu ya taruh-taruh aja terus tapi um, memang si anak jadinya lagi belajar sesuatu yang dekat dengan mereka secara langsung, tapi mereka bisa menggunakan atau belajar materi itu langsung dari dunia di sekitar mereka. Gitu. Jadi penerapannya ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu bukan berarti langsung bisa diterapkan konsepnya itu gitu ya, karena ada beberapa materi yang nggak bisa dilakukan itu, tapi gunakanlah apa yang ada di sekitar mereka untuk jadi media mereka belajar. Mungkin mungkin kayak gitu salah satu tekniknya. Kalau misalkan agak apa namanya kayak deret yang tadi itu agak ribet gitu ya, bisa diiniin pakai perkalian kan sebenarnya deret itu ada di perkalian kan ya. Misalnya deretnya kelipatan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 belajar deret juga gitu. Karena ada penjumlahan-penjumlahan bilangan yang sama secara berurutan. Padahal lagi belajar deret, tapi bisa dihubungkan sama perkalian gitu. Misalkan bisa kayak gitu.
Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Yun ya. Kita Oke. lanjut ke Mbak Pani terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ada yang nanya di chat juga. Oh Silakan iya. Mbak Pani. Ya, terima kasih untuk waktunya, Miss. Miss, saya itu sering merasa kesulitan untuk mengajarkan perkalian dan pembagian di murid SD karena mereka tuh sering lupa gitu. Hari ini ingat, lalu besok udah lupa lagi. Nah, kira-kira simulasi games apa atau mungkin ada trik tips apa gitu untuk perkalian dan pembagian. Kalau yang perkalian sih bisa dibantu dengan jari gitu. Ada yang perkalian bilangan besar bisa dibantu dengan jari. Tapi kalau untuk pembagian itu mereka yang sering lupa gitu, Miss. Untuk siswa SD. Oke. Gimana, Miss? Eh, Biar mereka Bagian nggak itu masih lupa-lupa yang terus ini ya. gitu. Ya siswanya masih SD gitu ya. Mm-mm. Padahal Pertama udah mungkin kelas 4, udah kelas 5 gitu. Seringnya lupa terus. eh, sebenarnya kan karena pembagian itu ada hubungannya sama perkalian. Kalau perkaliannya udah bisa, pembagiannya pasti bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan masih angkanya masih sederhana, ketika mereka belajar itu bisa dengan pengulangan gitu, Mas. Jadi kayak misalkan mereka lagi pembagian angka berapa? Pembagiannya angka gitu ya. Maksudnya yang hasilnya satuan. Maka ini jangan cuma satu gitu. Saya ya. Jadi kayak dengan soal yang sama, yang hasilnya mirip-mirip, mereka diberikan itu berulang-ulang. Karena dengan adanya pengulangan itu secara tidak sadar akan gampang diingat. Jadi mungkin otaknya mereka akan terbebani ketika soal-soal yang kita kasih itu beragam gitu ya, macamnya gitu. Nah, karena ini SD gitu ya, dan kita memang guru di sekolah itu mengajar sekolah, tapi biasanya ngajarinnya prosedurnya gitu ya, lebih ke yang penting mereka bisa gitu. Maka salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah memberikan jenis soal yang berulang gitu, yang sama tapi berulang gitu. Jadi alam bawah sadar mereka akan merekam itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman gitu ya, gimana mengajarkan ke anak-anak materi perkalian di anak SD, bisa sharing juga. Menurut saya Mbak ya, tadi yang Mbak share tentang lompat angka itu bisa berfungsi. Karena kadang ya Mbak Pani dan teman-teman, anak yang sering lupa hafalan perkalian itu karena mereka basically gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi kan gaya belajar anak itu ada 3, ada kinestetik, ada audio, sama ada satu Visual. lagi visual, ya ada visual. Nah, Ya. ketika anak yang memang tidak ada yang dominan atau salah satunya paling dominan, kadang dia susah untuk menghafal. Nah, anak-anak yang susah menghafal ini sebenarnya dia punya kecerdasan yang luar biasa kalau kita tepat ngasih cara pembelajarannya. Jadi nanti Mbak Pani bisa print spanduk ya untuk lompat angka. Jadi lompat angka itu kan angkanya kita acak, terus nanti kita kasih soal. Dia jawab soalnya bukan pakai mulut Mbak Pani, tapi dia pakai diloncatin gitu angkanya. Jadi Mbak Pani kasih kotak, di spanduknya usahakan jangan yang licin ya, atau diakalin gitu nanti gimana caranya. Nah diloncatin, misalnya kita kasih perkalian satu spanduk itu untuk perkalian 9 misalnya, atau untuk perkalian 7. Nanti berarti ada 10 kotak kan. Nah 10 kotak itu nanti diacak. Kemudian gurunya ngasih apa ya, ngasih Soal gitu. pertanyaan perkaliannya, anaknya loncatin angkanya, dia harus loncatin angka yang berapa. Itu akan menstimulasi nggak cuman di ingatan, tapi juga menggunakan gerakannya karena dia langsung loncatin angkanya. Atau bisa juga nanti menggunakan pasir Mbak Pani. Pasir itu loh, pasir mainan yang pasir apa? Sintetis itu. Nah, jadi nanti jumlah dari perkaliannya dituliskan di pasir tersebut.
Pokoknya yang menggunakan nggak hanya satu indera, itu Ya, ingatannya akan lebih tajam gitu. Memang anak yang seperti itu butuh lebih banyak konsentrasi, butuh lebih lama belajarnya Mbak Pani. Karena nggak semua anak cepat menghafal kalau untuk perkalian. Tapi bisa dicoba nanti sistem yang seperti itu dan juga gabungin dengan sistem latihan berulang seperti yang sudah dikenalkan gitu. Jadi latihan berulang itu memang harus banyak mengerjakan soal, nggak menghafal, nggak nyetor gitu, tapi dia lebih banyak mengisi. Seperti itu sih Mbak Yun kalau dari ya, pengalaman yang sudah saya jalanin. oke, ya, mantap nih. Jadi memang benar tadi kata Mbak Ena kan ada gaya belajar yang kinestetik gitu ya. Jadi ada aktivitas motorik gitu. Si anak itu melakukan sesuatu padahal dia lagi belajar gitu. Nah, salah satunya tadi yang Mbak Enda sampaikan gitu ya. Oke, mungkin dari yang lain gimana? Atau tadi Ibu siapa yang Ini ada dari Ibu Aflaha. Bu Aflaha mau sharing nih Mbak, Iya, gimana caranya menghafal perkalian tanpa menghafal. Setelah ini baru kita ke pertanyaan dari Bu Ani. Silakan oke. Mbak. Ah, mungkin butuh bantuan Miss Endra untuk nulis di papan di layar ya. Oh iya, Oke, Perkalian oke. dari 1 sampai 9. 1 itu depannya S kan, huruf S. Mm-mm. 1 itu temannya 9. 1 Eh, temannya 9. 2 temannya 8. mm-mm. 3 temannya 7. Oh ya ya, Semua kan? oke. Nah, Oke, sebentar. 4 Mm-mm. 3 Satu temannya temennya 7. 9, ya. Dua temennya 8. 8. Oke, kata ini ya, kata patokan, 3 angka ya, patokan. 3 temannya 7. Mm-mm. 4 temennya 6. 5 sendirian. Ya, 5 sendirian. Mm-mm. Caranya, Oh, misal 9 kali 5. 9 eh, kali 5, harusnya ditulis ya di layar. iya Kita sebentar, tarik. ini sebentar Bu. Udah saya Iya, iya. tulis tapi warnanya nggak begitu Iya kelihatan. sama. Warnanya sama. Ini di sini. Sebentar, saya inikan dulu. Sebentar Bu, saya ketik ulang Iya, Bu. iya. Iya, nggak apa-apa. 1 temennya 9 sama-sama huruf S kan depannya. Oh ya. 1 temennya 9. 2 temennya 8. D gitu. Terus Bu. Hmm. 3 temennya 7. 4 temennya 6. Sama-sama Mm-mm. huruf 5 dengan 5 lagi. Misal contoh 5 kali 9. 5 kali 9. Tarik garis ke atas. 9 itu temennya 1 ya. Mm-mm. Tadi 5 temennya 5. Mm-mm. 5 diambil 1 sama dengan 4. 5 diambil 1 sama dengan 4 kan? Ya, Dikali dulu. belum. 5 kali 1 sama dengan 5 kan? Hmm? Tunggu. 5 itu simpan di ujung. Soalnya tadi berapa? 4. 5 kali 9. 5 kali Oh, 5 9. kali 9. Mhm. Terus? Simpan di atas angka 9 itu. 9 temannya 1 kan? Kita tulis. Ya, Di 9 angka 9. temennya 1. 5 temannya itu. 5. Iya, 5. 5-nya diambil 1 sama dengan berapa? 5 diambil 1? 5 4 ya. diambil 1, 4. Terus 9-nya diambil 4. 9-nya diambil 5. 9 diambil 5. 5. Hasilnya 45 kan? Hasilnya 45 kan? Ngerti nggak? enggak. Belum. Gini. 9 diambil 5, 4. Iya, jadi hasilnya 45 Oh, ini tadi. 4. Ini 4. Iya. Oh, Kan kira- tadi Iya, 9 iya. temannya 1. 5 temannya 5. Hasil yang atas itu 5 kali 1 sama dengan 5 kan? Simpan di ujung.
Terus 5-nya diambil 1 sama dengan 4 kan? Ya, ya, ya. Itu sebagai Bisa puluhan. ini bisa dipakai untuk perkalian yang lain atau hanya yang 9? Enggak, 8 kali 6 juga bisa. 1 sampai 9. Berarti 8 semua kali, perkalian misal, ya, Bu? iya perkalian. 8 kali 8. 6. Kali 6. Temennya 8, 2 kan? Ya. Temennya 6, 4 kan? 2 kali 4 berapa? 8. 2. Kenapa dikali, Bu? Ini untuk memudahkan. Dan ini Se, perkalian 8 dikali 6. 8 kali 6. Temennya 6, 4 kan? Ya. Heeh. Temennya 8, 2 kan? Nah, Ya. 2-nya dikali 4 yang tadi. Ini perkalian dari 5 ke bawah nantinya gampang insya Allah, nggak harus mikir. Nih, 2 kali 4, 8 kan? Simpan di ujung. 8-nya simpan di ujung. Ini Terus, Oh, ini 8 ujungnya. 8 yang tadi tuh 8 kali 6, 8-nya itu diambil 4. Hilang. kenapa Yang 4 diambil tadi. 4? Oh, diambil sama temennya 6. Ya, sama temennya 6. Oh. Belum. Gini. Iya ya, susah ya nulisnya ya. Iya. 8. Ke samping perkaliannya 8. 8 kali 6-nya ke samping. Iya. Ya, itu udah betul. Temennya 6, 4 kan? Iya. Temennya 8, Tunggu. 2. Berarti ini cari angka temennya di angka kedua. Terus 4 yang Iya. ini diapain, Bu? Itu diambil 8 yang tadi perkalian yang itu tuh. 8 kali 6, 8-nya. Heeh. Jadi kuncinya gini. Kuncinya yang temennya yang 8 itu 2 kan? Itu dikalikan hasil temennya juga. 2 kali temennya kali temennya sama Oke. perkalian yang itu diambil temennya yang 6. Oh, berarti Hasilnya 48. Iya. Ngerti nggak? Tunggu. Nggak, sayanya ngerti, tapi mau nulisnya saya bingung. Ini 48. 4-nya, oke, saya jelasin dulu coba. Ya. 4-nya diambil dari temennya 6, 8-nya diambil dari perkalian temen. Gitu, bener nggak? Ya, kita coba ya Bisa. teman-teman ya. Misalnya Coba 6. angka yang lain boleh. Ya, 6 kali 7 ya. Temennya 7. Oh, ini langsung ke sini. Temennya 7 berapa, teman-teman? 3 ya. Temennya 6, 4. 3 kali 4, 12. Ambil 2-nya gitu toh. Terus? Bukan gitu. Bukan, Ding. Ya, terus lanjut terus. Oh, 3-nya ditambah 1 6. karena 2-nya sudah 12 gitu ya. Oke. 6 diambil 3. 6 diambil 3 kan? 3 ya. Itu kan puluhan. Untuk puluhannya itu 30. Jadi 42. Ngerti nggak? 6 diambil 3. Kenapa 6-nya diambil 3? Kalau 7 diambil 4 sama aja hasilnya 3. 6 diambil 3 sama aja hasilnya 3. Oke. Karena saya nggak bisa nyulis sendiri di papan, Iya. jadi nggak kebayang. Ya, bisa sih, Bu, sebenarnya. Ibu klik Anonet. Oh gitu. Iya, ada Anonet. Ya, Tadi ya. Nggak apa-apa. saya pahamnya temennya 7 itu 3. Temennya 6 itu 4. 3 dikali 4, 12. 2-nya ditulis, 1-nya disimpan. Temennya 7 kan 3. 3 ditambah 1, 4. Iya, Gitu kayak toh. gitu.
Iya Mm-mm. kan? Ya, Ya, oke. coba boleh coba-coba di otak-atik di rumah di Enggak, angka yang lain. ya, Cuma saya sudah begitu paham. gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya metode ini? Itu saya ngajarin gitu ke anak kalau anaknya jenuh tuh, ya udah kalau lupa, udah coba cara ini gitu. Iya, Selain iya, lewat iya. jari ya, kalau lewat jari udah Iya, jelas lebih cepat gampang. ya. Iya, Perkalian 9 juga kan punya trik-trik sendiri ya. iya. 5 kali 9 itu 5-nya diambil mundur 1 jadi 4 kan. Mm-mm. Nah, temennya 5 itu 5 5. kan. Jadi 4 Mm-mm. 5. Tinggal mundur Perkalian 1. ya, 6 kali 9 6-nya mundur 1 jadi 5. Temennya 6 4 kan. Jadi Mm-mm. 5 4. Itu Iya, sih perkalian 9 tuh mungkin trik-trik kayak gitu udah pada tahu semua ya. iya, iya. Siap-siap. Mantap, mantap. Keren sekali, Bu Bu, Mantap. manggilnya apa sih? Afla? Apa aja deh. Enggak biasanya. Saya agak belibet, Bu Afla, Afla. 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 Oke, thank you Bu Afla. Terima kasih sekali. Oke. Oke, mantap ya sharingnya. Saya juga baru ini. Tadi baru memahami dan pas terakhir baru paham tuh caranya. Iya ya. Oke, kita lanjut ya Mbak Yuni. Ada pertanyaan dari Bu Ani. Silakan Bu Ani. Baik, makasih Mbak Endah. Assalamualaikum Bu Yuni, salam Ya, kenal. salam kenal Ibu. Baik, saya sebenarnya bukan basic saya bukan pengajar ya, cuman eh, ibu rumah tangga. Cuma ini baru menyelami ceritanya karena sebagai owner, akhirnya saya coba masuk ke Mapel dan menyelami matematika deh untuk matematika ini. Nah, ini saya masih mengajar sendiri. eh Kenapa menyelami, saya pengen tahu ya kasus anak-anak sebenarnya kalau di Mapel tuh apa sih. Nah, yang saya temukan nih kalau di matematika ya, saya tuh sering banget dapat titipan anak yang sebenarnya kalau menurut saya dia nggak suka matematika. Itu pertama ya, karena nggak suka matematika mungkin tadi dasar-dasarnya ya nggak mantep. Terus eh, berjalan, nah yang saya dapat titipan tuh anak-anak kelas tinggi yang pelajarannya tadi ya udah complicated, udah rumit kayak pecahan, dia harus antara apa dasar-dasar matematika kayak tambah, kurang, kali, bagi itu semua mix dipakai semua. Sementara basicnya aja gagal gitu kan. Sebagai pengajar di lembaga besar yang sudah cukup terkenal, adakah tips dan trik dari Mbak Yuni untuk tadi nih anak-anak yang datang dengan kondisi basic aja payah, tapi harus mengikuti pelajaran sekolah yang misalnya kayak sekarang kelas 4 udah pecahan, kelas 5. Ya untungnya kurikulum Merdeka menurut saya materinya sudah lebih ini ya, agak berkurang kesulitannya kalau untuk SD negeri ya. Jadi saya agak mending-mending aja nih ngajar, tapi tetap kalau datang udah dengan anak-anak yang basicnya payah, kan mau nggak mau mundur ya, mundur. Kita urai dulu basicnya, tapi tetap harus mengikuti tuntutan sekolah. Nah itu gimana tips dan trik dari Mbak Yuni? Terima kasih. Oke. Kalau misalkan anak yang seperti itu, jatuhnya memang tugas kita jadi double ya, Bu ya. Nah, tapi memang nggak bisa kita paksakan bahwa anak itu harus bisa di pelajaran yang saat ini sedang dipelajari di sekolah saat itu gitu ya. Jadi memang kita harusnya fokus ke basicnya dulu, Bu. Mau nggak mau memang gitu. Nah, cuman memang karena ada tuntutan dari sekolahnya, PR-nya harus dikerjakan, kemudian mereka tetap harus bisa nyambung, tapi pahamkan ke orang tuanya bahwa anak ini nggak bisa naik level kalau misalkan belum belum bisa basicnya itu mateng gitu. Jadi kalau menurut saya ya tips dan triknya adalah si anak bisa dipisahkan gitu ya dari kelompoknya gitu. Bahkan dia dikomunikasikan ke orang tuanya gitu bahwa dia butuh waktu khusus gitu untuk bisa dibimbing dari basicnya gitu. Dan kalau menurut saya ketika komunikasi ke orang tuanya sudah lancar gitu ya, dan si anaknya itu difasilitasi dengan
pembelajaran yang ada di bawahnya levelnya gitu, maka saya rasa itu nanti akan lebih gampang si anaknya menerima materi lanjutan gitu. Karena kalau dulu ya kita Mbak Endah kayak gitu, memang PR-nya luar biasa gitu, PR untuk ngajarin anak ini gitu. Ketika belajar matematika, ternyata kali-kaliannya belum bisa, padahal mereka sudah harus belajar perkalian yang ribuan gitu, yang desimal gitu, padahal basic perkaliannya belum ada. Maka apa yang dilakukan, sampaikan ke orang tuanya gitu, kalau kita dulu ya. Mungkin Mbak Enda bisa cerita banyak, karena memang pengalaman itu lebih banyak dialami oleh Mbak Endah gitu, tapi saya sedikit banyak ada masuknya gitu. Nah, jadi ketika anaknya itu lemah di situ, maka anak itu akan apa ya disepikan gitu ya. Dia dikasih waktu sendiri gitu untuk dilayani, untuk bisa belajar yang basic tadi. Dikasih PR, suruh ngafal. Belum boleh masuk kelas kalau belum setor hafalan gitu. Belum boleh lanjut ini kalau belum nyetor hafalan yang kemarin ditugaskan gitu. Bahkan dikomunikasikan ke orang tuanya, ibu ini anaknya tadi udah nyetor hafalan belum sama ibu. Ibu anaknya sudah ngafalin atau belum gitu. Jadi emang beberapa tips itu terbukti gitu ya, berhasil gitu ya kalau kita perhatikan berdasarkan pengalaman gitu. Cuman ya jadi ekstra gitu tugasnya. Mungkin dari saya begitu. Kalau dari Mbak Enda mungkin ada tambahan. Kalau ngelihat pengalaman sebelum-sebelumnya ya Mbak, ngajar anak yang kelas 4, kelas 5, 6, terus belum bisa perkalian, karena batas perkalian itu memang enaknya di kelas 2, kelas 3 dia sudah tuntas. Kelas 3 itu paling terlambat anak tuntas perkalian. Itu baru enak guru matematikanya ngajar semua materi di kelas 4, 5, 6 dan lanjut ke SMP. Bahkan ada kasus ya Mbak Yunia, di SMP itu ada yang belum bisa perkalian, itu luar biasa PR-nya. Memang itu Bu Ani nggak bisa hanya di kelas. Memang harus ada ekstra tambahan. Dan biasanya di bimbel-bimbel yang memberlakukan tambahan seperti itu, mereka harus ekstra kos. Jadi harus bayar lagi. Memang orang tua harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Nggak bisa hanya dengan kelas reguler dan kelas biasa. Kecuali kalau dia mau, nggak peduli gitu. Dia nggak peduli dengan basic perkaliannya dan orang tua mau bantu di rumah, itu juga bisa. Jadi PR orang tua itu menuntaskan dulu perkalian dasar. Jadi kan hitungan dasar matematika itu hanya ada 4 teman-teman. Operasi dasar itu perkalian, penjumlahan, pembagian, sama pengurangan. Nah, kalau wali murid eh, belum siap membayar kita dengan ekstra kos, berarti wali murid siap untuk menangani perkalian anak, kecuali tadi menggunakan tahap-tahap tertentu seperti yang dijelasin Bu Afla tadi. Jadi nanti Bu Ani bisa anaknya ditreatment dengan diberikan waktu ekstra. Nggak harus setiap hari sebenarnya, asalkan ada kemauan dari anak, asalkan ada motivasi anaknya mau belajar mandiri. Sebenarnya perkalian bisa anak belajar mandiri kan ya. Karena basicnya kalau dia sudah hafal 1 sampai 100, perkaliannya itu lebih enak gitu. Untuk ngajarin perkalian yang ratusan, yang puluhan. Seperti itu sih Bu Ani ya. Aman Bu Ani? Paling ya kalau saya akhirnya coba mengurainya saat pembelajaran itu. Kayaknya kalau untuk jalan atau cara itu kan banyak ya Mbak Endah yang nggak satu ya. Saya coba pahamin dulu anaknya gitu kan. Ini kenapa sampai dia utamanya tuh kebanyakan si anak-anak yang nggak suka matematika itu kalau sudah ketemu pembagian yang porogapit deh apalagi. Itu kan kali bagi itu kan runut banyak banget ya ininya ya. Itu tuh yang aduh Bu pusing-pusing. Nah, belum mulai itu mereka udah mengeluh pusing. Akhirnya saya coba berbagai cara ya, misalnya akhirnya saya mau nonton kayak Instagram, YouTube tuh misalnya kayak pakai tusuk sate yang real nyata. Jadi bukan lagi abstrak angka doang, tapi benar-benar yang jumlah ini angka segini tuh jumlahnya sekian. Mau nggak mau saya coba kayak gitu, tapi paling kan kendalanya kalau udah angka besar ya. Nah, angka besar tuh di situ, Ibu capek, yaitu pilihan saya bilang. Kamu mau capek atau mau pusing sedikit? Saya bilang gitu. Kalau mau pusing, kalau mau cepat, agak pusing sedikit sabar. Akhirnya seperti itu. Itu ini saya sih. Tapi maksudnya
apa ya? Pernahkah, maksudnya Mbak Enda, kalau untuk Mbak Enda sendiri, untuk anak-anak seperti itu, apa motivasinya supaya mereka tuh mau gitu untuk tadi mencoba deh, minimal mencoba aja. Nggak ada trik khusus sih Bu, karena kan itu tergantung juga hanya yang bisa saya lakukan saat itu. Karena kalau sekarang saya lebih fokus ke bahasa Inggris ya. Nah, Kalau di tempat kerja sebelumnya itu menjadi guru yang menyenangkan. Udah itu aja yang bikin anak mau belajar matematika. Kayaknya kalau saya lihat Mbak Yuni juga gitu. Anak yang mau belajar sama Mbak Yuni itu lebih banyak daripada sama guru yang lain. Itu kenapa? Karena Mbak Yuni bisa menempatkan diri sebagai teman mereka. Iya. Jadi nggak kayak ke guru gitu loh. hmm, Saya juga menempatkan diri saya kayak anak SD, walaupun saya cerewet, saya ngomel-ngomel, eh, mereka ya mau belajar sama kita itu karena sudah merasa nyaman. Itu dulu sih. Motivasi setuju. buat guru bikin anak nyaman itu gimana? Itu balik lagi ke fun learning yang sudah Mbak Yuni jelaskan di awal tadi. Oke, dicoba deh. Mudah-mudahan makin banyak inspirasi setelah ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Sama-sama. mantap. Lanjut, ada lagi nggak teman-teman? Wah, ini Bu Afla keren sekali. Terima kasih Bu Iya, betul Afla sekali. sharingnya. Teman-teman silahkan simak di kolom komentar ya. Saya juga baru dapat ilmu baru dari Bu Afla. Mantap. Nanti silahkan gurunya berlatih terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Teman-teman nanti recording webinar dan juga materi soft file dari Mbak Yuni akan di-share di grup WA dan akan dibagikan ya. Jadi semuanya akan dapat. Kalau belum ada pertanyaan, saya mohon izin teman-teman untuk yang hadir ya mengisi link kehadiran yang ikut webinar hari ini ya. Jadi nanti sambil nyimak nggak apa-apa, diklik aja link yang ada di kolom komentar, di kolom chat box. Nanti teman-teman bisa mengisi link sambil menyimak webinar kita. Tetap bisa mengisi link dan menyimak webinar. Nanti isi nama lengkap beserta dengan gelar, kemudian nominal yang teman-teman transfer itu dipilih apakah early bird atau 100.000, kemudian nama lembaga atau nama bimbelnya dan domisili. Silahkan diisi. Kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan. Sambil mengisi ya. Ini. Iya. Oke. Nah, mungkin sambil bercerita juga sebelum kita melanjutkan ke yang lain gitu ya, bahwa tadi dari pengalaman-pengalaman mungkin dari teman-teman atau Mbak Enda atau saya sendiri gitu. Ya, pertama sih anak pengen dia ketika belajar itu ya dia merasa sedang tidak belajar gitu. Maka ketika anak itu ketemu kita, mereka tidak takut dengan kita gitu. Kalau pengalaman saya dulu ngajarnya anak SD pernah gantiin Mbak Enda ngajar anak SD, ngajar anak kelas 7 itu luar biasa, luar biasa. Anak kelas 7 yang peralihan anak kelas 6 SD baru pindah ke SMP, walaupun materinya itu mirip gitu ya sama kelas 6 SD, tapi kelakuan tingkahnya mereka itu yang bikin kita kayak stunning gitu ya. Tapi cara kita bisa masuk ke mereka, itu tadi memang ngikutin dulu mereka ini polanya mau yang seperti apa gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, eh, anak kelas 7, kelas 8 itu biasanya memang mereka milih. Kalau di pengalaman saya dulu ya, cerita dari Mbak Indah tadi. Mereka milih nggak mau diajarin sama guru lain. Mereka maunya diajarin sama guru tertentu. Tuh. Saya gitu ya. Kenapa? Karena menurut mereka saya bisa ngikutin apa yang mereka mau. Jadi kalau saya perhatiin misalkan ya anak itu modelnya ketika saya ngajar ada materi yang harus saya sampaikan, tapi mereka karena prinsipnya tadi mau sambil main gitu, maka saya ikuti polanya. Pola mereka, oh di kelas ini mereka maunya belajar sambil kayak gitu. Berarti saya bikin kesepakatan gitu sama mereka. Jadi saya sampaikan waktu kita belajar 90 menit. Tapi
perhatikan Mbak selama 45 menit, kemudian kalian harus ngerjain soal, sisanya kalian bisa explore apapun yang pengen kalian explore gitu. Jadi di kesepakatan itu mereka sudah tahu bahwa mereka punya reward kalau mereka dengerin gitu ya sampai selesai dan mereka bisa ngerjain kuis itu, maka mereka dapat reward. Misalnya 10 menit terakhir mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, tujuan pembelajarannya tetap tercapai, terus merekanya ngerti karena mereka fokus gitu ya. Terus terakhirnya ya mereka tetap senang gitu. Artinya mereka tahu bahwa gurunya mengerti mereka. Gitu. Mungkin itu sih yang saya terapkan dulu. Gitu. Nah, itu tidak dilakukan mungkin sama pengajar lain gitu. Yang pengajar lain kan karena ngejar materi dengan batas waktu yang sudah ditentukan, materinya banyak gitu. Jadi gak sempat memberikan apa yang dimau anak, atau mereka apa ya tidak memahami sebenarnya anak tuh pengennya seperti apa. Gitu. Mungkin itu salah satu yang saya lakukan waktu itu gitu. Alhamdulillahnya memang berhasil gitu. Materinya mereka paham dan anak itu pengen, Mbak kapan lagi ya belajar, kapan lagi belajar gitu. Itu sih. Oke, sambil mengisi ya. Iya, Sambil ini mengisi. sudah ada 8 orang Mbak yang sudah mengisi. Teman-teman masih ditunggu. Tapi nanti kalau memang terkendala bisa dilanjut di WA. Nanti akan saya share juga di WA untuk mengisi link. Jadi nggak harus hari ini, ditunggu bisa sampai besok teman-teman ya. Oke, Mbak ini ada request katanya Ya. sebenarnya pengen tahu cara bahas materi SMP yang enak gimana. Pembahasan materi matematika SMP yang lebih diperdalam. Oh, request webinar selanjutnya. Oke, nanti akan Dea Manajemen akan mengundang Mbak Yuni kembali, insya Allah teman-teman. Tapi fokus ke SMP ya, lebih enak tuh kalau udah fokus Iya, ke satu. oke. Fokus ke Satu ini. SMP berarti ya. Berarti ngebahas materi-materi yang sulit di SMP biar cara menyampaikan ke muridnya lebih mudah, caranya bagaimana. Nah, itu baru masternya ya. Oke. Ada lagi kah? Wes, mantap. Terima kasih, Mbak Alijah. Adakah yang lain pertanyaannya, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup dulu sesi Ya. untuk hari ini. Teman-teman, jika masih ada pertanyaan, nanti boleh masih saya buka sampai besok di WhatsApp group. Nanti akan saya sampaikan ke Mbak Yuni pertanyaannya. Dan untuk 3 orang yang tadi sudah mendapatkan door prize, silahkan japri saya untuk alamatnya. Insya Allah akan mendapatkan 3 buah flashcard matematika yang bisa dihapus, wipe and clean. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita foto terlebih dahulu Mbak Yuni untuk dokumentasi. Stop share aja ya. Oke, ini ada 2 slide, teman-teman. Slide pertama itu Bu Anis, Bu Leni, Bu Ocha, Mbak Pani, Bu Swati, Mbak Herlina, Bu Penny, boleh open mic. Bu Eni, Mbak Zara, Mbak Anuri, Mbak Oop, Bu Afla, boleh open mic. Bu Pina, saya akan ambil foto slide pertama terlebih dahulu. 1, 2. Oh, belum. Oke, ditunggu. Belum. Ditungguin. Bu Aini. Open mic sudah open mic. Oh, sudah open mic. Oke, open cam salah, open cam. Nah. Oke, ditunggu. Ini yang masih dasteran juga nggak masalah kok. Yang penting hijabnya aja on point. Oke, siap. 1, 2, 3. Sebentar, saya ke slide nomor 2. Oh, belum guys, belum dapat. 1, 2, 3. Ini rada-rada kadang. Oh iya. Oke, slide nomor 2. Rombongan, masih yang tadi tuh. Enggak, ada lah yang ini. Oke, 1, 2.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur akhirnya webinar kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Tentu kehadiran teman-teman semua membuat webinar ini menjadi lebih berarti. Bu Afla juga terima kasih tadi sharingnya. Kita Ya, semua terima mendapatkan kasih, ilmu Ibu. baru. Kepada Mbak Yuni juga kami ucapkan terima kasih atas sharing hari ini. Luar biasa, akhirnya kita mendapatkan inspirasi ya teman-teman. Jujur selama ini saya kesulitan Mbak Yuni. Saya mikir sebenarnya matematika itu cara yang lebih enak ngajarinnya seperti apa. Akhirnya saya ketemu game-game yang di-share tadi bisa menjadi poin plus nanti di unit kami, di bimbel kami. Iya, Semoga betul. bermanfaat. Terima kasih buat Mbak Yuni sebagai pembicara, selaku pembicara. Semoga studi S2-nya diperlancar, dipermudah, Amin, mudah-mudahan. dan Pasti. rezekinya diperluas. Semoga ilmunya juga lebih bermanfaat lagi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Zara, Mbak Hilya. Boleh lab teman-teman. Makasih, Izin. Min. Terima Terima kasih, kasih Mbak teman. Wiwi, Mbak Penny.